Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling menggabung. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo semuanya, selamat datang di video yang akan membawa kita lebih dekat dengan dunia teknologi yang luar biasa, sistem komputer. Tapi, ini bukan hanya tentang sistem komputer secara umum. Kita akan menjelajahi berbagai aspek menarik yang ada di dalamnya. Pernah mendengar tentang jenis-jenis komputer? Atau bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer di berbagai bidang? Kita juga akan membahas tentang kolaborasi dalam sistem komputer dan bagaimana semuanya saling terhubung untuk membuat pekerjaan kita lebih mudah. Siap untuk menggali lebih dalam? Yuk kita mulai petualangan kita dalam memahami dunia komputer yang lebih luas dan seru ini. Langsung saja ke videonya. Bagian A, komputer dan komponen penyusunnya. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Pengguna. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contoh perangkat lunak ialah Microsoft Windows, Microsoft Office, web browser, Linux, dan lain-lain. 3. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. 2. Komputer personal atau PC, personal komputer. Memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya yaitu komputer, laptop, dan lain-lain. 3. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai pada industri kecil. 4. Mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. 5. Komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau pengadai. 6. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang kinerjanya paling kuat.
Contohnya, NASA yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Bagian B, interaksi manusia dengan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya seperti berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya, penggunaan berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button, dan textbox, radio button, atau checkbox. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjelaskan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Contohnya, kita memberikan VN di WhatsApp. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera. Contohnya, ketika kita membuka aplikasi yang terkunci tapi tidak mau menggunakan sandi teks, maka bisa menggunakan wajah saja. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Bagian C, kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan instalasi program aplikasi pengajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan mengolah selembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software, dan hardware. Bagian D, sistem operasi atau OS. Adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input atau output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. 5. Mengelola file atau copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. Dan 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari sistem komputer,
jenis-jenis komputer, interaksi manusia dengan komputer, hingga peran sistem operasi dan kolaborasi dengan sistem komputer. Semua ini adalah bagian penting dari dunia teknologi yang berkembang sangat pesat dan semakin terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan tadi bisa membuka wawasan baru dan membantu kamu memahami betapa pentingnya sistem komputer dalam mendukung produktivitas dan inovasi. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah pengucapan ataupun penyampaian dalam materi. Bye-bye.